Yesus kau mati di salib, bangkit selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Lause, lagunya enak banget ya. Terngiang-ngiang terus loh dari minggu lalu. Iya Lause, tapi kita belum nyapa teman anak-anak di rumah. Oh iya, ayo kita sapa dulu ya Lause ya. Yuk, siap. Halo, apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, mari puji Tuhan. Halo, apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, mari puji Tuhan. Halo, apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, mari puji Tuhan. Halo, apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, mari puji Tuhan. Goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar 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 putar, mari puji Tuhan. Goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar 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 putar, mari puji Tuhan. Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat ketemu lagi ya sama Lause ya. Nah, Lause, kita harus menyanyikan lagu kesenangan anak-anak. Lagu apa Lause? Lagu apa ya? Lagu apa, Matahari. Oh, lagu Matahari. Yuk, kita berdiri Oke. ya. Kita semangat nyanyi lagu Matahari ya. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Iya. Anak-anak, kita akan berdoa dulu ya. Kita mau minta pertolongan kepada Tuhan untuk ibadah kita. Kita minta Lause Lydia yang memimpin doa. Tapi Oke. kita siapkan dulu ya. Ya, yuk. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, Terima kasih sudah mengumpulkan sudah mengumpulkan kami kami di sekolah minggu. di sekolah minggu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pimpin ibadah hari ini hari ini. dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan waktu kita ibadah hari ini ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya.
senang sekali ya kita ketemu lagi Iya, sama Lause. anak-anak ya. Duh, Lause udah kepengen ketemu sekali sama anak-anak nih. Pasti anak-anak udah banyak kepintarannya nih Lause nih Iya sekarang. betul, kita rindu sekali ya Lause ya. Iya. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Minggu lalu Lause udah cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ada wanita yang menangis. Namanya Maria Magdalena. Maria Magdalena ya, Ibu Maria ya. Ibu Maria itu nangis Lause waktu lihat Yesus memikul salib. Waktu lihat kubur yang kosong juga Ibu Maria menangis. Ada lagunya Lause. Oke, kita pelajari ya lagunya Kita ajari ya. lagu baru ya. Yuk kita nyanyikan lagu Maria Magdalena. Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada pagi-pagi hari sekali. Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada pagi-pagi hari sekali. Kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong. Maria menangis dengan sedih. Lause, Maria menangis kenapa ya? Iya, Sedih kenapa sekali. ya sampai sedih begitu ya? Oh, mungkin kenapa lo lihat kubur kosong? Nah, disangkanya Ibu Maria itu mayat Yesus itu diambil, dicuri sama orang. Oh. Tapi ternyata Ternyata adik-adik bukan dicuri, tapi Tuhan Yesus sudah bangkit. ya, seperti cerita minggu lalu ya, Iya. Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Kita nyanyi Lause. Oke, kita nyanyi Tuhan Yesus Yesus bangkit. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, senanglah, senanglah. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, senanglah, senanglah. Iya, Tuhan Yesus Kita sudah senang ya. bangkit, Lause. Kita senang Iya. sekali Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, Lause, ada satu lagu lagi loh yang menyatakan Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, itu adalah kita tanda kemenangan Tuhan Kemenangan Yesus. Tuhan Yesus Kita nyanyikan atas ya. kematian Ya, ya. supaya kita semangat Oke. dan ingat terus kemenangan Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas
sudah menang seperti Tuhan Yesus menang dari kematian, kita sekarang sudah bebas ya. Kita sekarang sudah bebas, kita sekarang bersyukur tuh kepada Tuhan. Kita sekarang bebas bisa mendengarkan firman Tuhan. Iya betul. Sekarang kita dengar firman Tuhan, Lause. Oke, Ya. adik-adik sebelum dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, lalu bernyanyi, oke? Yuk kita berdoa. Kita berdoa dulu ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah mati, tebus dosa kami. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong kami duduk tenang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum dengar firman Tuhan, kita nyanyikan Alkitab yang ajaib. Buka Alkitabnya ya, karena cerita ini kita dengar dari firman Tuhan. Alkitab yang ajaib, buku yang ku senang, janji Tuhan amat teguh, ku senang Alkitab. Alkitab yang ajaib, buku yang ku senang, janji Tuhan amat teguh, ku senang Alkitab. Hai anak-anak, sudah siap semua ya? Sekarang anak-anak sudah siap dengar firman kan semua? Nah, semuanya duduk tenang, duduk yang baik, yang manis. Tidak ada lagi yang sambil makan, tidak ada juga yang minum, ya. Nah, anak-anak sehat semua kan? Ya, Lause harap Lause selalu berdoa untuk anak-anak supaya semuanya sehat. Mami papi juga sehat ya semua ya. Nah, yuk sekarang kita akan mulai. Kita akan mengingat lagi cerita firman Tuhan yang minggu lalu. Anak-anak masih ingat waktu itu ada ibu-ibu yang sedih mukanya, yang menangis. Kenapa ya? Masih ingat tidak? Ya, ibu-ibu itu menangis karena sahabatnya Yesus Kristus dibawa oleh tentara Romawi. Dimasukkan ke pengadilan, lalu dibawa, dan ibu-ibu itu sekarang tidak bisa bertemu lagi dengan Tuhan Yesus. Tidak bisa ngobrol lagi dengan Tuhan Yesus. Tidak bisa mendengarkan lagi cerita Tuhan Yesus. Lihat anak-anak, Tuhan Yesus dipaksa oleh tentara Romawi untuk memikul salib. Salib itu berat sekali anak-anak. Sambil di jalan, tentara Romawi itu memukul Tuhan Yesus. Orang-orang di sana mengejek, menghina Tuhan Yesus, memecutnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus terus naik membawa sampai ke bukit Golgota. Di atas bukit Golgota, Tuhan Yesus dinaikkan ke atas kayu salib. Di atas kayu salib itu, Tuhan Yesus menderita anak-anak. Tuhan Yesus itu tidak bersalah. Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat di kirinya dan di sebelah kanannya. Nah, mereka itu memang penjahat, berbuat jahat. Jadi mereka memang harus disalib. Tetapi Tuhan Yesus tidak bersalah. Makanya prajurit-prajurit Romawi itu mengatakan, "Hai Yesus, kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Nah, tentara Romawi itu menyuruh Tuhan Yesus turun dari salib. Anak-anak, Tuhan Yesus bisa tidak turun dari salib? Bisa. Tuhan Yesus itu Allah yang besar, Allah yang kuat, bisa turun dari salib. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Karena Tuhan Yesus taat kepada Allah. Dan tentunya Tuhan Yesus mencintai kita yang berdosa. Yang berdosa itu
saya, Lause, anak-anak, mama, papa, semua berbuat dosa. Nah, dosa-dosa itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus tidak mau turun dari kayu salib. Tuhan Yesus tetap taat kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa Lause, dosa anak-anak, dan juga dosa mama, papa, dosa kita semuanya yang ada di dunia ini. Nah, anak-anak, sore hari itu Tuhan Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa di surga. Pada saat itu langit menjadi gelap dan gempa bumi yang besar sekali. Bumi bergoncang karena kematian Tuhan Yesus. Sore hari itu juga mayat Tuhan Yesus dari kayu salib diturunkan, dimasukkan ke dalam sebuah kubur berupa gua. Nah, gua itu ditutup oleh sebuah batu yang besar sekali dan berat, sehingga orang sulit sekali untuk mendorong batu itu dan menutup kubur Tuhan Yesus. Anak-anak, pada hari yang ketiga, jadi 3 hari sesudah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Waktu itu Tuhan Yesus meninggalnya hari Jumat. Jadi kalau hari yang ketiga itu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, pada hari yang ketiga itu pagi-pagi benar. Minggu masih pagi. Ibu-ibu yang kemarin nangis, yang kemarin sedih, masih sedih karena mereka tidak bisa bertemu lagi dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka bertiga bersama teman-temannya yang lain pergi ke kubur Yesus sambil membawa rempah-rempah. Apa rempah-rempah itu? Rempah-rempah itu wangi-wangian yang nanti akan ditaburkan di jenazahnya Tuhan Yesus. Jadi mereka sudah bersiap-siap membawa rempah-rempah itu. Tapi mereka berpikir, wah, bagaimana ya? Itu ada batu yang besar sekali yang menutup kubur Yesus. Wah, bagaimana ya? Tapi pada saat mereka pergi ke kubur Yesus, mereka kaget sekali. Kubur Yesus sudah terbuka. Wah, kenapa ya? Mereka melihat kubur Tuhan Yesus terbuka. Tutupnya, lubang yang dari batu besar yang berat itu sudah tidak ada lagi. Mereka kaget, mereka menangis lagi. Wah, Tuhan Yesus kemana? Tuhan Yesus tidak ada. Mereka melihat di dalam kuburnya, tidak ada Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, wah, Tuhan Yesus pasti dicuri orang. Pasti Tuhan Yesus ada yang mengambil. Mereka menangis. Waduh, anak-anak, mereka sedih lagi. Mereka tambah sedih lagi karena tidak ada Tuhan Yesus lagi. Pada saat mereka bersedih, mereka tidak tahu harus melakukan apa. Tiba-tiba ada malaikat, ada yang berbaju putih. Mereka mengatakan, hai ibu, jangan takut, karena Tuhanmu sudah bangkit. Hah? Bangkit? Berarti Tuhan Yesus hidup lagi. Wah, mereka senang sekali. Lalu malaikat itu mengatakan, kami ibu-ibu suruh pulang. Lalu mengabarkan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Wah, kami senang sekali. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Lalu kami pulang untuk mengabarkan kepada teman-teman Tuhan Yesus yang sedang ada di rumahnya. Anak-anak, waktu itu
Ibu-ibu itu memang sedih ya, karena sudah tidak bisa lagi bertemu dengan sahabatnya. Tapi pada hari yang ketiga, ketika Tuhan Yesus bangkit, ibu-ibu itu, teman-teman Tuhan Yesus, sudah tidak sedih lagi. Mereka gembira, mereka senang sekali karena Tuhan Yesus bukan cuma mati di kayu salib, tetapi mereka bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus menang atas maut. Nah, anak-anak, kita senang sekali ya punya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari segala dosa. Tapi Tuhan Yesus bukan cuma mati di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kita punya Tuhan Yesus yang hidup, yang terus menyertai kita semuanya. Menyertai anak-anak ketika anak-anak di rumah, ketika anak-anak sedang bermain, ketika anak-anak sedang sekolah. Juga menyertai mama papa yang sedang bekerja. Anak-anak, kita mesti ingat ya, Tuhan Yesus melakukan itu semua karena Tuhan Yesus mencintai kita semua. Mencintai Lause, mencintai anak-anak, mencintai mama papa, mencintai emak, engkong, mencintai semua orang yang ada di dunia ini. Sekarang Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kita semuanya. Kita bisa meminta Tuhan Yesus, meminta tolong kepada Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus setiap saat. Kapan saja anak-anak mau datang kepada Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan anak-anak. Nah, sekarang Lause mau ingatkan lagi ayat hafalannya ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ya, gampang ya anak-anak, ikut Lause. Dede-dede bayi yang masih belum bisa bicara, ikuti gerakan Lause. Sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ya. Nah, anak-anak belajar, jadi terus ingat ayat hafalannya bahwa Yesus berkata, Yesus itu jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Nah, lalu anak-anak Lause juga akan terus ingatkan bahwa Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang kuat. Ya, kita ucapkan lagi terus statement kita ya. Yuk kita berdiri semuanya ya. Kita ingat lagi ya. 1, 2, 3. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Jesus loves you and me. Jesus is the boss. Jesus is my friend. Masih ingat ya? Anak-anak kan biarpun gak sekolah minggu ke gereja, tapi di rumah bisa bersama-sama dengan Koko Cici, dengan Mami Papi juga ya. Sekali lagi ya, kita ucapkan lagi ya supaya terus ingat. 1, 2, 3. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Jesus loves you and me. Jesus is the boss. Jesus is my friend. Ya, jadi anak-anak sekalian kalau sambil bermain, sambil kita nonton, kita bisa mengingat Allah itu Allah yang besar, ya. Sampai di sini anak-anak. Sampai bertemu lagi minggu depan dengan Lause ya, dengan cerita yang lebih seru lagi. Halo anak-anak, hari ini
kita akan membuat aktivitas. Nah, aktivitasnya apa ya kali ini? Nah, pertama-tama anak-anak siapin dulu bahan-bahannya. Pertama, anak-anak siapin kresek, gunting, kertas coklat, kertas warna merah, tepung terigu, double tip yang kecil, dan stiker warna merah. Nah, sekarang kertas coklatnya anak-anak gunting. Oke, gunting jadi 2 buah kertas. Nah, jadi seperti ini. Oke, nanti dipotong, digunting jadi 2 buah seperti ini ya. Kemudian kita buat salib. Nah, jadi salib seperti ini ya. Nah, kemudian kalian tempelkan double tipnya. Double tipnya ditempel kayak bentuk tangan ya. Lalu kita buka double tipnya. Nah, tuh ya, jadi nempel. Lalu anak-anak siapin tepung terigunya. Kemudian kita taburkan. Tuh, kayak gini kita taburkan ke double tip bentuk tangan tadi yang udah dicabut sama anak-anak. Nah, boleh diratain kayak gini. Tuh, rata-ratain, digoyang tangannya ya. Tuh, wah, kelihatan nggak bentuk tangannya? Tuh, setelah kalau udah kita bersihkan ya tepung terigunya. Nah, kalau udah tadi digosok-gosok tangannya, sekarang kita tempelkan stiker warna merah. Nah, stiker warna merah ini sebagai apa loh sih? Nah, ini sebagai tanda paku di tangannya Tuhan. Tuh, anak-anak kelihatan kan? Nanti anak-anak tempel di telapak tangannya. Oke? Ya, udah beres deh aktivitasnya, lunas. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus disalib karena kita tidak taat dan tidak mengasihi Tuhan. Sekarang semua kesalahan kita sudah dibayar lunas. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Siapa orang yang bisa melihat tanda cintanya Tuhan? Ya, selamat mengerjakan ya anak-anak. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Kebangkitan dan diganggu Kuburnya sudah kosong. kosong ya. Mana kubur kosongnya, kasih lihat. Lihat. Iya. Nggak ada kan Tuhan Yesusnya? Semua yang